Sebelum kita masuk ke lautan ilmu makrifat, aku ingin mengajakmu untuk menekan tombol like pada video ini. Karena dengan begitu, YouTube akan merekomendasikan video ini kepada lebih banyak orang yang mungkin sedang haus akan ilmu seperti dirimu. Dan tuliskan komentar tentang apa yang paling membuatmu penasaran dalam perjalanan makrifat ini, karena komentarmu akan membuka pintu diskusi dan memunculkan cahaya pemahaman di hati orang lain yang membacanya. Jangan lupa juga bagikan video ini kepada teman-temanmu, keluargamu, atau siapapun yang engkau cintai. Siapa tahu, lewat satu klik yang kau lakukan hari ini, ada kehidupan yang tercerahkan esok hari. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Bayangkan dirimu sedang berjalan di sebuah jalan setapak yang sunyi. Jalan itu membawamu menembus rimbunnya pepohonan, mendengar desir angin yang membisikkan rahasia kehidupan, hingga akhirnya kau tiba di sebuah lembah luas yang tenang. Di sanalah, kau mulai mendengar kata-kata ini, kata-kata tentang makrifat, ilmu yang menuntun hati untuk mengenal Sang Pencipta dengan sebenar-benarnya kenal. Ilmu makrifat bukanlah sekadar pengetahuan biasa. Ia bukan sekadar bacaan yang kau temukan dalam buku, bukan hanya sekumpulan teori dan istilah. Ilmu makrifat adalah ilmu yang menuntut hati untuk terbuka, menuntut nafsu untuk tunduk, menuntut akal untuk diam, agar ruh dapat berbicara. Dalam makrifat, engkau tidak hanya mengenal Allah lewat nama-namanya, tetapi engkau merasakan kehadirannya di setiap detak jantungmu. Engkau tidak hanya mengakui bahwa Allah itu maha melihat, tetapi engkau hidup seolah-olah pandangannya selalu menatapmu, menembus setiap lapisan batinmu, hingga tak ada lagi tabir antara dirimu dan Dia. Namun sebelum seseorang melangkah jauh ke dalam ilmu makrifat, ia perlu memahami apa itu makrifat dan bagaimana jalan menuju makrifat itu sebenarnya. Banyak orang berbicara tentang makrifat, banyak orang menuliskan syair-syair indah tentang makrifat, tetapi sedikit yang benar-benar memahaminya. Karena makrifat bukan untuk dihafal, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dijadikan kebanggaan diri, tetapi untuk dihayati dalam keheningan jiwa dan dihidupkan dalam amal perbuatan. Makrifat adalah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kenal. Bukan hanya mengenal lewat akal, bukan hanya mengenal lewat dalil, tetapi mengenal dengan hati yang bersih, ruh yang jernih, dan jiwa yang lurus. Orang yang sampai pada makrifat, ia akan menyaksikan kebesaran Allah di mana-mana. Ia akan memandang segala sesuatu dengan pandangan tauhid. Baginya, tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satupun yang memiliki daya dan upaya kecuali Allah yang Maha Kuasa. Ia hidup dalam keyakinan penuh bahwa Allah selalu bersamanya, lebih dekat daripada urat lehernya sendiri, sehingga tak ada rasa takut kepada makhluk, tak ada rasa cemas akan kehilangan dunia, karena hatinya sudah tertambat pada Sang Kekasih yang tidak pernah mati, tidak pernah lalai, dan tidak pernah mengecewakan. Dasar dari makrifat adalah iman yang benar. Tanpa iman yang benar, makrifat hanya akan menjadi hayalan dan angan-angan kosong. Karena itu, para wali dan ulama makrifat menegaskan bahwa langkah awal menuju makrifat adalah membersihkan tauhid. Bersihkan tauhidmu dari syirik kecil maupun besar. Bersihkan keyakinanmu dari bergantung kepada selain Allah. Bersihkan hatimu dari segala sesuatu yang menyaingi kecintaanmu kepada Allah. Karena selama di hatimu masih ada yang lebih kau takuti selain Allah, selama di hatimu masih ada yang lebih kau harapkan selain Allah, selama di hatimu masih ada yang lebih kau cintai selain Allah, maka makrifat itu masih jauh darimu. Dasar kedua dalam makrifat adalah ilmu. Tetapi ilmu di sini bukan hanya ilmu syariat lahir, melainkan ilmu yang menembus makna batin. Ilmu yang membuatmu memahami rahasia di balik perintah dan larangan Allah. Ilmu yang membuatmu sadar mengapa Allah memerintahkan sholat, zakat, puasa, haji, dan amal-amal lainnya. Ilmu yang membuatmu paham bahwa semua ibadah itu pada hakikatnya adalah sarana untuk menundukkan hawa nafsu, menguatkan ruh, membersihkan hati, dan mendekatkan dirimu kepada Allah dengan sebenar-benar kedekatan. Prinsip dalam makrifat adalah mematikan diri sebelum mati. Maksudnya adalah mematikan hawa nafsu, mematikan kesombongan, mematikan keakuan. Karena selama ego dan nafsumu masih hidup, kau tidak akan pernah benar-benar mengenal Allah.
Kau akan selalu sibuk membela dirimu sendiri, kau akan selalu sibuk menonjolkan dirimu sendiri, dan kau akan selalu merasa bahwa dirimulah pusat kehidupan. Padahal orang makrifat tahu bahwa dirinya ini hanyalah hamba, hanya debu, hanya fata morgana, hanya makhluk lemah yang tak memiliki apa-apa kecuali yang diberikan oleh Allah. Makrifat mengajarkanmu untuk menundukkan pandangan lahir dan menajamkan pandangan batin. Apa maksudnya? Maksudnya, ketika kau memandang dunia dengan mata kepalamu, yang kau lihat hanya bentuk-bentuk, warna-warna, nama-nama, jabatan, harta, dan semua simbol duniawi. Tetapi ketika kau memandang dunia dengan mata hatimu, yang kau lihat adalah Allah yang Maha Menciptakan segalanya, Allah yang Maha Mengatur segalanya, dan Allah yang menjadi tujuan akhir dari segalanya. Kau tidak akan tertipu oleh penampilan luar, karena kau tahu hakikatnya hanyalah kefanaan. Makrifat juga mengajarkanmu untuk ridha pada takdir. Ridha bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi ridha adalah hatimu tenang dalam usaha. Kau berusaha sekuat tenaga, tetapi hatimu tidak gelisah akan hasilnya. Kau berdoa setulus jiwa, tetapi hatimu tidak memaksa Allah untuk menuruti keinginanmu. Kau berjalan di bumi dengan penuh semangat, tetapi hatimu tetap bergantung hanya kepada Allah. Itulah makrifat. Makrifat menjadikanmu orang yang paling tenang, paling ikhlas, dan paling kuat menghadapi apapun di dunia ini. Karena hatimu sudah menemukan rumahnya, yaitu Allah. Makrifat mengajarkanmu untuk memaafkan dan mencintai sesama makhluk. Karena orang yang mengenal Allah, ia akan mengenal kasih sayang Allah. Dan ketika ia merasakan kasih sayang Allah, hatinya pun akan penuh kasih sayang kepada ciptaan Allah. Ia tidak mudah marah, tidak mudah benci, tidak mudah mendendam. Ia memaafkan bukan karena orang itu layak dimaafkan, tetapi karena Allah mencintai hamba yang pemaaf. Ia mencintai bukan karena orang itu sempurna, tetapi karena ia melihat bahwa setiap makhluk adalah ciptaan Allah yang memiliki keindahan dan kekurangan dalam takaran yang tepat. Makrifat mengajarkanmu untuk zuhud, tetapi bukan meninggalkan dunia. Zuhud adalah meletakkan dunia di tangan, bukan di hati. Kau boleh memiliki harta, jabatan, nama besar, usaha, rumah, kendaraan, dan apa saja yang Allah izinkan. Tetapi hati kecilmu tetap tidak bergantung pada semua itu. Jika Allah ambil semuanya darimu, kau tetap tenang. Jika Allah tambahkan semuanya kepadamu, kau tetap tidak sombong. Karena kau tahu, semua hanyalah titipan, dan engkau hanyalah penjaga sementara sebelum kau kembali kepadanya tanpa membawa apapun selain amal dan cinta kepadanya. Dalam makrifat ada rasa rindu yang selalu menuntun langkahmu. Rindu untuk berjumpa dengan Allah. Orang makrifat, meskipun hidupnya di dunia penuh ujian, hatinya tidak pernah kosong dari rasa rindu. Ia rindu untuk kembali kepada Sang Kekasih. Namun karena Allah memerintahkannya untuk hidup dan beramal di dunia, ia pun melaksanakan perintah itu dengan penuh cinta. Baginya, setiap napas, setiap pekerjaan, setiap ucapan, setiap langkah adalah jalan untuk mendekat kepada Allah. Makrifat bukan untuk membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru makrifat membuatmu merasa hina di hadapan Allah. Karena semakin dalam makrifat seseorang, semakin ia sadar betapa banyak dosa dan kekurangan dalam dirinya, betapa kecil amalnya dibanding nikmat yang Allah berikan, dan betapa tak layaknya ia menuntut apa-apa dari Allah, selain memohon ampun dan rahmat-Nya. Makrifat adalah ilmu hati. Ia tumbuh dengan mujahadah, dengan membersihkan diri dari sifat tercela, dengan memperbanyak zikir, dengan tafakur tentang kebesaran Allah, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran sambil merenungi maknanya, dengan meneladani akhlak Rasulullah, dengan duduk bersama orang-orang saleh yang tulus. Makrifat tidak bisa diraih hanya dengan membaca kitab tanpa bimbingan guru. Karena dalam perjalanan makrifat, iblis akan berusaha menyesatkan dengan tipuan-tipuan halusnya. Karena itu para ulama mengatakan, barang siapa belajar makrifat tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Ilmu makrifat akan menuntunmu kepada hakikat kehidupan. Hakikat bahwa hidup ini hanya sebentar. Hakikat bahwa tubuh ini hanyalah pakaian bagi ruhmu.
Hakikat bahwa dunia ini hanyalah tempat ujian. Hakikat bahwa tujuanmu yang sesungguhnya adalah Allah. Dan ketika kau sudah merasakan makrifat, dunia tidak akan lagi menakutkanmu, tidak akan lagi menipumu, dan tidak akan lagi membuatmu lalai. Karena hatimu telah menemukan cahaya yang tak pernah padam, yaitu cahaya mengenal Allah. Jika saat ini hatimu terasa gelisah, mungkin karena engkau belum mengenal Allah dengan makrifat yang benar. Jika saat ini hidupmu terasa sempit, mungkin karena engkau masih bergantung pada makhluk dan belum bersandar sepenuhnya kepada Allah. Jika saat ini engkau merasa jauh dari kebahagiaan, mungkin karena engkau belum menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanyalah ketika hati berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dalam perjalanan menuju makrifat, kau akan melewati berbagai ujian batin. Kadang kau akan merasa seolah Allah menjauh darimu. Kadang doamu tak segera dijawab, amalmu tak segera menampakkan buah, hidupmu seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya di ujungnya. Namun sesungguhnya itu adalah tarbiyah Allah untukmu. Karena orang yang ingin sampai kepada makrifat sejati harus ditempa, diuji, dan dibersihkan dari segala kesombongan dan ketergantungan selain kepadanya. Ketika kau merasa sepi, itu bukan berarti Allah meninggalkanmu. Justru di saat kau merasa sendiri, Allah sedang menunggumu untuk bersandar hanya kepadanya. Ketika semua pintu dunia terasa tertutup, itu bukan berarti hidupmu berakhir. Justru di saat itulah Allah membuka pintu langit yang tak pernah tertutup bagi doa dan keluhan hamba-hambanya. Ketika semua orang menjauh darimu, itu bukan berarti kau hina. Justru di saat itulah Allah ingin kau dekat hanya kepadanya, agar cintamu bersih dari sandaran selain Dia. Ilmu makrifat menuntunmu memahami bahwa semua rasa sakit di dunia ini hanya sementara. Karena hakikat penderitaan bukan pada apa yang menimpa jasadmu, melainkan pada bagaimana hatimu merespons semua itu. Jika hatimu ridha, maka musibah sebesar apapun akan terasa ringan. Namun jika hatimu menolak, maka bahkan perkara kecil pun akan terasa menyakitkan. Orang makrifat diajarkan untuk senantiasa husnudzan kepada Allah. Baik sangka bahwa setiap takdir memiliki rahasia kebaikan, meskipun tak selalu tampak di mata lahir. Orang makrifat juga diajarkan untuk diam ketika hatinya gelisah. Diam bukan berarti pasrah tanpa doa dan usaha, melainkan diam dari mengeluh kepada makhluk, diam dari menuntut pada keadaan, diam dari kata-kata sia-sia yang menambah gelisah. Karena sesungguhnya ketenangan hanya lahir ketika lidah sibuk berzikir, hati sibuk bersyukur, dan akal sibuk merenungi kebesaran Allah. Orang yang mengenal Allah dengan makrifat sejati akan menjaga lisannya, karena ia tahu setiap kata yang keluar akan dimintai pertanggungjawaban. Makrifat mengajarkanmu menata niat dalam setiap amal. Kau sholat bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena rindu berbicara dengan Allah. Kau bersedekah bukan hanya karena pahala, tetapi karena ingin meneladani sifat pemurah Allah. Kau berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi karena ingin menundukkan hawa nafsu dan membersihkan hati dari cinta dunia. Kau bekerja bukan hanya untuk mencari rezeki, tetapi karena ingin menjadi hamba yang bermanfaat, menegakkan amanah, dan menghidupkan sunnah Rasulullah yang mengajarkan umatnya untuk tidak bergantung kepada manusia. Makrifat menuntunmu menata hatimu setiap saat. Ketika kau dipuji, hatimu mengembalikan pujian itu kepada Allah, karena hanya Dia yang menutup aibmu dan menampakkan kebaikanmu di mata manusia. Ketika kau dicaci, hatimu bersabar dan mengambil pelajaran, karena bisa jadi cacian itu benar dan menjadi penawar kesombonganmu. Ketika kau diberi nikmat, hatimu bersyukur tanpa takabur. Ketika nikmat itu diambil, hatimu ridha tanpa keluh kesah. Karena orang makrifat tahu, dunia ini hanyalah titipan yang akan kembali pada pemiliknya, cepat atau lambat. Makrifat akan menumbuhkan rasa malu dalam hatimu. Malu kepada Allah yang setiap saat memberimu nikmat, sedangkan kau masih sering lalai. Malu kepada Allah yang menutup aibmu, sedangkan kau masih sering membuka aib orang lain. Malu kepada Allah yang terus mengampunimu, sedangkan kau sulit memaafkan orang lain. Malu kepada Allah yang begitu mencintaimu, sedangkan cintamu kepadanya sering kalah oleh cinta kepada dunia.
Orang yang mengenal Allah dengan makrifat, ia akan bersikap lemah lembut kepada makhluk. Ia tidak mudah menghakimi, karena ia tahu dirinya pun penuh dosa. Ia tidak mudah mencela, karena ia tahu Allah bisa saja menutup aib orang lain sebagaimana Allah menutup aibnya. Ia tidak mudah marah pada kesalahan orang lain, karena ia sadar betapa sabarnya Allah menghadapi kesalahan dirinya setiap hari. Makrifat akan menumbuhkan rasa rendah hati yang hakiki. Rendah hati bukan berarti menghinakan diri, tetapi menyadari bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Ilmu kita, amal kita, harta kita, jabatan kita, semua hanyalah karunia-Nya yang bisa diambil kapan saja. Karena itu, orang makrifat tidak merasa lebih tinggi dari siapapun, bahkan dari orang yang ahli maksiat sekalipun. Karena ia tahu, boleh jadi orang yang hari ini bermaksiat, esok hari bertaubat dan meninggal dalam husnul hatimah, sedangkan dirinya yang merasa saleh justru meninggal dalam keadaan su'ul hatimah. Na'udzubillah. Makrifat menuntunmu untuk banyak tafakur. Tafakur tentang nikmat Allah yang tak terhitung. Tafakur tentang alam semesta yang diciptakan dengan kesempurnaan. Tafakur tentang ajal yang semakin mendekat setiap detik. Tafakur tentang dosa-dosamu yang telah lalu. Tafakur tentang hari pertemuan dengan Allah yang pasti datang. Karena dengan tafakur, hatimu akan hidup. Dan hanya hati yang hidup yang mampu mengenal Allah dengan makrifat sejati. Makrifat juga menuntunmu untuk banyak menangis. Menangis bukan karena lemahnya dirimu di hadapan masalah, tetapi menangis karena sadar lemahnya dirimu di hadapan Allah. Menangis bukan karena takut pada makhluk, tetapi menangis karena takut pada azab Allah. Menangis bukan karena kehilangan dunia, tetapi menangis karena takut kehilangan hidayah dan kasih sayang Allah. Makrifat mengajarkanmu untuk hidup penuh adab. Adab kepada Allah dengan menunaikan perintahnya dan menjauhi larangannya. Adab kepada Rasulullah dengan meneladani sunnahnya. Adab kepada orang tua dengan berbakti dan merendahkan diri di hadapan mereka. Adab kepada guru dengan hormat dan menjaga kehormatannya. Adab kepada ilmu dengan mengamalkannya. Adab kepada sesama manusia dengan akhlak mulia. Dan adab kepada diri sendiri dengan tidak menzalimi jasad maupun hati. Makrifat bukan tentang berapa banyak wirid yang kau baca, berapa lama kau menunduk dalam sujud, atau berapa sering kau bangun di sepertiga malam. Semua itu adalah sarana. Makrifat adalah ketika hati benar-benar hanya bergantung kepada Allah. Ketika kau kehilangan apapun di dunia, hatimu tetap tenang karena Allah cukup bagimu. Ketika kau mendapatkan apapun di dunia, hatimu tetap rendah karena kau tahu semua hanyalah titipan. Makrifat adalah ketika cinta kepada Allah mengalahkan semua cinta lainnya, sehingga kau tidak takut kehilangan makhluk selama kau tidak kehilangan Allah. Dalam perjalanan makrifat, ada latihan-latihan batin yang akan menuntunmu memahami hakikat dirimu dan siapa Tuhanmu. Latihan pertama adalah tafakur tentang nikmat. Duduklah dalam diam, pejamkan matamu, tarik napas perlahan, dan bayangkan satu persatu nikmat yang Allah beri sejak engkau lahir. Nikmat udara yang tak pernah habis meskipun kau tak pernah memintanya setiap detik. Nikmat jantung yang terus berdetak tanpa kau suruh. Nikmat mata yang mampu melihat wajah ibumu, wajah ayahmu, orang-orang yang kau cintai. Nikmat telinga yang mendengar lantunan Al-Quran dan suara azan yang memanggilmu untuk menghadap Sang Pencipta. Nikmat akal yang menuntunmu memahami ilmu. Nikmat hati yang menuntunmu merasakan cinta, rindu, takut, dan harap kepada Allah. Latihan kedua adalah tafakur tentang dosa. Duduklah dalam kesunyian malam, sebelum tidurmu, ketika seluruh dunia mulai diam dan remang. Renungkan, dosa apa saja yang kau lakukan hari itu? Kata-kata apa yang menyakiti orang lain? Tatapan apa yang melanggar syariat? Pendengaran apa yang mendatangkan kegelapan hati? Pikiran apa yang menumbuhkan kesombongan dan iri? Perbuatan apa yang kau sembunyikan dari manusia, padahal Allah Maha melihat segalanya? Biarkan air matamu menetes. Biarkan hatimu remuk, karena tangisan seorang hamba di malam hari ketika mengingat dosa-dosanya lebih dicintai Allah dibanding gemuruh pujian manusia yang sering membuat hati lalai.
Latihan ketiga adalah zikir nafi isbat. Zikir yang menegaskan penafian dan penetapan. Nafi adalah penafian segala yang disembah selain Allah. Isbat adalah penetapan hanya kepada Allah sajalah ibadah. Cinta, takut, harap, dan sandaran diserahkan. Zikirnya sederhana namun dalam, yaitu la ilaha illallah. Ucapkan dengan hati yang hidup. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang patut disembah kecuali Allah. Tiada yang memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Tiada yang mengatur rezeki kecuali Allah. Tiada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tiada yang sanggup melindungi selain Allah. Tiada yang layak dicintai sepenuh hati selain Allah. Latihan keempat adalah tafakur tentang kematian. Kematian bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipersiapkan. Duduklah dalam diam, pejamkan matamu, bayangkan saat rohmu ditarik dari ubun-ubunmu. Bayangkan ketika matamu terpejam selamanya, telingamu tak mendengar lagi suara anak-anakmu, mulutmu terkunci tak bisa lagi berbicara, tubuhmu dimandikan orang lain, dikafani, disyalatkan, lalu dikuburkan dalam tanah yang sempit dan gelap. Bayangkan ketika kau ditinggal sendirian di liang lahat, hanya amalmu yang menemanimu. Tidak ada lagi gelar, jabatan, atau kekayaan yang menolongmu. Hanya Allah tempat bergantung. Tafakur seperti ini akan memadamkan nafsu dunia, menundukkan kesombongan, dan menghidupkan rasa rindu untuk segera bertemu dengan Allah dalam keadaan terbaik. Latihan kelima adalah murokabah, merasa diawasi Allah setiap saat. Ketika kau berbicara, ingat Allah mendengarmu. Ketika kau melihat, ingat Allah melihatmu. Ketika kau melangkah, ingat Allah mengetahui arah langkahmu. Ketika kau sendiri, ingat Allah bersamamu. Latihan murokabah ini akan menjaga lahir batinmu dari perbuatan sia-sia dan maksiat. Karena orang yang merasa diawasi akan menjaga setiap geraknya. Itulah latihan orang makrifat agar hatinya selalu hadir bersama Allah, tidak lalai sedetik pun. Latihan keenam adalah ridha atas takdir. Setiap hari, latih hatimu menerima takdir dengan lapang. Jika kau ditimpa musibah kecil, seperti kehilangan sesuatu atau rencana yang gagal, ucapkan Alhamdulillah dengan hati yang benar-benar ridha. Jika kau dipuji, ingatkan hatimu untuk tidak terbang. Jika kau dicaci, ingatkan hatimu untuk tidak tumbang. Jika rezekimu sempit hari ini, yakinkan hatimu bahwa Allah sedang melatih sabarmu. Jika rezekimu lapang, yakinkan hatimu bahwa Allah sedang mengujimu apakah kau bersyukur atau kufur. Ridha adalah tanda orang makrifat telah memahami bahwa semua yang terjadi adalah kasih sayang Allah, meskipun bentuknya tidak selalu seperti yang kita inginkan. Latihan ketujuh adalah menata niat dalam setiap amal. Bangun tidurmu niatkan untuk beribadah kepada Allah. Mandi dan bersih dirimu niatkan untuk menunaikan hak jasad yang Allah titipkan. Makan dan minummu niatkan untuk menjaga kekuatan dalam taat kepada Allah. Pekerjaanmu niatkan untuk menafkahi diri dan keluargamu agar terjaga dari meminta-minta. Belajarmu niatkan untuk menambah ilmu agar lebih mengenal Allah. Berbicaramu niatkan untuk menyampaikan kebaikan dan menebar kedamaian. Bahkan diam dan tidurmu niatkan untuk menguatkan jasad agar besok kau kembali bisa beramal. Niat adalah ruh amal. Tanpa niat yang benar, amal yang besar sekalipun bisa menjadi sia-sia di hadapan Allah. Setelah latihan-latihan ini, ada satu prinsip terakhir dalam makrifat, yaitu mahabbah atau cinta. Makrifat bukan sekadar pengetahuan intelektual tentang Allah, tetapi menumbuhkan cinta yang tak tergoyahkan kepadanya. Cinta yang membuatmu rela meninggalkan dosa meskipun berat. Cinta yang membuatmu kuat melaksanakan perintah meskipun sulit. Cinta yang membuatmu menangis ketika menyebut namanya. Cinta yang membuatmu malu jika melupakannya walau sekejap. Karena pada akhirnya, makrifat sejati adalah cinta. Cinta kepada Allah yang melebihi segalanya. Jika cinta ini tumbuh, maka semua ibadah akan terasa ringan. Semua musibah akan terasa indah. Semua takdir akan diterima dengan lapang. Dan hidupmu akan menjadi tenang karena kau tahu, tidak ada yang lebih layak dicintai, dirindukan, dan diharapkan selain Allah.
Inilah pengenalan ilmu makrifat, dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya. Sebuah jalan sunyi yang menuntunmu menuju lautan cahaya ilahi. Jalan yang jika kau tempuh dengan ikhlas dan sabar, akan membawamu kepada kebahagiaan hakiki yang tidak pernah lekang oleh waktu dan keadaan. Semoga Allah menuntunmu dalam setiap langkahmu, meneguhkan hatimu dalam zikir dan syukur, melindungimu dari ujub, takabur, dan ria, serta membimbingmu menjadi hamba yang mengenalnya, mencintainya, dan diridhainya. Aku ingin mengajakmu menuliskan di kolom komentar, apa yang paling menyentuh hatimu dari pelajaran hari ini. Karena dengan menuliskannya, kau sedang meneguhkan ilmu itu dalam hatimu. Jika kau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan like agar algoritma YouTube menyebarkan kebaikan ini lebih luas. Bagikan kepada orang-orang yang kau cintai, agar kita bersama-sama belajar menuju makrifatullah. Dan jika kau ingin, aku akan membuatkan serial lanjutan untuk latihan makrifat yang lebih dalam, agar kita saling menguatkan di jalan sunyi menuju cinta dan ridha ilahi.